Pemirsa, dalam hasil sementara olah tempat kejadian perkara, polisi menduga truk bermuatan kardus yang terlibat kecelakaan di Tol Purbalenyi kesulitan mengendalikan lajunya di jalan yang menurun. Polisi juga mengungkap bahwa posisi persneling truk berada di gigi 4. Kondisi ini dianggap tidak tepat untuk jalan menurun dengan kondisi beban yang berat. Saat tiba di lokasi kejadian, Kakor Lantas Polri langsung berkoordinasi dan menerima laporan dari Kepolisian Polda Jawa Barat. Selain kondisi jalan menurun sepanjang 5 km hingga titik kejadian kecelakaan, ditemukan pula fakta bahwa posisi persneling truk ada di gigi 4. Ini untuk penyebabnya masih kita selidiki, ya. Nanti akan kita angkatkan olah tkp. Setelah itu baru kita bisa menentukan penyebab kecelakaan ini. Ada kemungkinan remblong dan? Nah, kita akan lihat dari bekas-bekas rem. Ya. Ini apakah remblong ataukah gagal rem atau ada faktor lain. Ini akan kita selidiki. Ya. Nah, semua kita akan selidiki. Ya. Semua faktor, baik itu faktor cuaca, faktor jalan, faktor manusia maupun faktor kendaraan, ini akan kita selidiki semuanya. Dalam olah TKP ini, polisi melakukan metode Traffic Accident Analysis. Dan nantinya, dari hasil olah TKP, keterangan saksi dan supir, serta rekaman kamera pengawas akan disinkronkan dengan instansi lain seperti Dishub dan agen pemegang merek untuk melihat kondisi kendaraan serta kronologi pasti kecelakaan. Investigator senior KNKT Ahmad Wildan menjelaskan, tol Cipularang memiliki penurunan elevasi, namun masih ada pengendara yang kerap menganggap kontur jalan tol selalu datar. Hal inilah yang kemungkinan membuat pengendara memacu kecepatan dan berpotensi besar kehilangan kendali. Semua jalan tol di Indonesia, elemen geometriknya baik penampang melintang, alignment vertikal, alignment horizontal, itu semuanya standar, sesuai dengan regulasi. Kalau kita cermati, itu average slope di sana itu sekitar 5%, itu masih di bawah, belum mencapai 7%. Jadi masih nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah jalan itu cukup lebar, kemudian average slope-nya juga nggak begitu curam, akhirnya membuat terlena pengemudi ketika melalui dianggapnya sama dengan jalan datar. Dia melakukan kecepatan dengan menggunakan gigi tinggi. Dan pada saat hujan juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika hujan terdapat genangan air, maka traksi roda terhadap aspal juga berkurang. Sebelumnya, tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Cipularang kilometer 92 melibatkan 17 kendaraan dengan total 30 orang menjadi korban. 1 orang dinyatakan meninggal dunia, 4 orang luka berat, dan 25 lainnya mengalami luka ringan. Kepala IGD Rumah Sakit Abdul Rojak menuturkan, 19 pasien dipastikan dapat pulang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.